Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sahabat budaya. Jumpa lagi kita di saat ini bersama Radio Republik Indonesia Toli-Toli dalam obrolan budaya. Saya Saharman akan berbincang-bincang dan ngobrol bersama adik-adik mahasiswa kita yang dari Toli-Toli dan Buol. Dan untuk obrolan budaya kali ini, saya pasti akan memperkenalkan tanpa Anda tanya. Nah, saya perkenalkan dulu ini adik-adik mahasiswa dari Toli-Toli yang berada di Gorontalo. Ini ada adik-adik mahasiswa yang dari Toli-Toli ini yang ada di Gorontalo. Itu ada Farid. Ya, Farid ya. Nah, itu. Kemudian ada Ahmad. Nah, dan juga ada ini Aslamiyah. Nah, satu-satunya gender atau perempuan di obrolan budaya kita kali ini. Kemudian ada Irhas, nah, dan juga ada Dedi. Nah, ini Dedi ini. Kemudian ada Fahri dan juga ada Fajar, serta ada Taufik. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa dari Buol yang ada di Gorontalo, yaitu ada Fajri, Irfan, serta ada Asrin. Ya, pendengar dan juga penonton di obrolan budaya kita pada kesempatan kali ini, itu saya hadir dan mengangkat sebuah topik yang tentu perlu kita kupas di saat ini, yaitu memelihara nilai-nilai budaya di kalangan milenial, Toli-Toli dan Buol yang ada di rantau. Nah, topik ini tentu di zaman milenial ini saya kira perlu sekali untuk anak-anak muda yang saat ini, apakah mereka masih mengenal dengan budaya leluhur mereka di saat ini. Baik, saya akan berbincang dulu dengan mahasiswa yang ada di rantau di Gorontalo yang dari Toli-Toli. Nah, tentu adik-adik ini saat berada di Gorontalo tentu melihat kearifan lokal yang ada, pasti akan terinspirasi ataupun terlintas bagaimana kalau budaya saya seperti ini. Nah, mungkin ada yang bisa memberikan sedikit referensi tentang budaya adik-adik sendiri yang dari Buol, ada yang Toli-Toli yang diketahui. Nah, mungkin siapa yang bisa jawab untuk memberikan referensinya tentang budaya Toli-Toli, adik-adik mahasiswa Toli-Toli yang ada di rantau, khususnya di Gorontalo. Silakan. Yuk, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, Pak, karena saya memang orang suku asli Toli-Toli. Dari kecil saya dibesarkan dari orang tua yang keduanya orang Toli-Toli. Nah, tapi yang saya rasakan sampai saat ini, mungkin Toli-Toli itu yang saya lihat krisis identitas, mungkin seperti itu. Karena apa yang orang lihat, yang budaya yang muncul di masyarakat itu mungkin lebih ke budaya-budaya orang luar, mungkin yang sering digunakan dalam keseharian di Toli-Toli. Namun setelah saya berangkat ke Gorontalo dan terhimpun bersama teman-teman yang dari Toli-Toli, kami berkumpul tinggal bersama di asrama selama ini. Kami di asrama itu mungkin karena kebanyakan orang Toli-Toli, jadi terang macam di rumah sendiri. Jadi terang seperti ada di kampung halaman, bercengkrama menggunakan kebanyakan menggunakan bahasa daerah kita. Jadi setelah kami ke tanah rantau, mungkin kami lebih mengenal budaya Toli-Toli karena itu keseharian kita mungkin lebih sering menggunakan dialek Toli-Toli, itu seperti itu, Pak. Iya, tentu adik
siapa tadi? Gersan, yang mengatakan bahwa pada saat berkumpul dengan teman-teman sesama dari Toli-Toli, kearifan lokal khususnya bahasa itu terjadi di sini. Pada saat di kampung sendiri, apa tidak terjadi seperti itu? Kalau di Toli-Toli, saya dari sekolah dasar, SMP, SMA, kebanyakan teman-teman saya itu orang-orang etnis lain, masyarakat pendatang di kota Toli-Toli. Jadi orang berinteraksi menggunakan bahasa-bahasa yang umum. Nah, setelah saya ke sini, kami banyak mungkin orang-orang yang dari desa-desa seperti Binontoan, dari ujung-ujung Toli-Toli yang memang orang Toli-Toli asli. Nah, mereka berkuliah di sini. Nah, kami bercengkrama di sini dan kami lebih sering mendapatkan mengenal budaya Toli-Toli ketika sudah di sini seperti itu. Iya, kalau bahasa. Iya. Jadi dipahami tadi bahwa bahasa Toli-Toli itu kalau di daerah sendiri kurang dimanfaatkan atau disosialisasikan. Tetapi ketika berada di rantau, bahasa daerah itu sepertinya ingin sekali dan ingin dipelajari. Nah, seperti contoh ada beberapa warga itu belajar bahasa daerahnya dan mengetahui bahasa daerahnya ketika di rantau, bukan di kampung halaman. Nah, jadi mungkin semoga adik-adik ini paham, bisa mengerti bahasa daerahnya dan disosialisasikan kepada yang lain. Ya, saya ke teman-teman kita atau adik kita dari Buol ini yang ada di rantau. Ya, tentu bagaimana dengan adik-adik mahasiswa Buol yang ada di rantau, khususnya di Gorontalo, dalam bersosialisasi dengan sesama teman-teman dari Buol, itu apakah kearifan lokal khususnya bahasa daerah itu digunakan di lingkungan intern mereka Anda di ketika bersama-sama? Silakan, siapa yang bisa jawab? Ya. Ya, memang benar bahwa kearifan lokal itu kita dapatkan pada saat kita di tanah rantau. Itu karena kalau misalnya di Paguyuban itu di Kesatuan Aksi Mahasiswa Buol di Gorontalo ada satu program kegiatan itu Jumat Daerah. Jadi di dalam sekretariat itu kita berdialek atau berbahasa, itu bahasa daerah, jadi bahasa Buol. Jadi kalau misalkan ada yang tidak tahu bahasa Buol, ada yang belum tahu bahasa Buol, yang pasti dituntun diajar. Iya, dituntun diajar gitu. Jadi di daerah pun kami salah satu kecamatan saya itu Kecamatan Palele itu yang sudah terkikis sekali mengenai tentang budaya atau bahasa daerah Buol. Karena di kecamatan saya itu multisuku kan. Jadi otomatis suku-suku daerah atau suku-suku yang memang suku asli Buol itu agak sedikit terkikis dari segi bahasa ataupun budaya-budaya yang lainnya gitu. Jadi menurut Asri bahwa bahasa ataupun budaya-budaya Buol itu mulai terkikis. Tapi bagusnya di Buol itu hanya satu bahasa. Jadi siapapun yang ke sana dia akan menyesuaikan. Tapi Anda mengatakan bahwa bahasa Buol itu mulai terkikis, berbeda dengan Toli-Toli. Di Toli-Toli itu ada 49 suku atau etnis. Sehingga bahasa lokal yang ada itu Toli-Toli, Dondo, Dampal itu secara perlahan tergeser. Nah, tentu semua ini dikembalikan kepada adik-adik sebagai generasi penerus bangsa di daerah. Nah, ketika kearifan lokal bahasa daerah itu Anda juga tidak mengetahui, nah bagaimana? Nah, justru pada obrolan budaya kita kali ini kita akan sedikit mengajak dan juga menguji kemampuan adik-adik dalam bagaimana memahami masalah budaya Anda sendiri. Dan pendengar dan serta penonton, sebelum kita lanjut dengan sesi berikutnya, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
saya kembali lanjutkan untuk obrolan budaya kita kali ini. Ya, saya kembali kepada sama adik-adik kita yang ada saat ini bersama saya. Tentu untuk adik-adik yang ada di Toli-Toli ya, yang ada di rantau, budaya-budaya apa saja yang kalian ketahui untuk ketika saat menuntut ilmu di rantau. Paling tidak budaya apa yang kalian ketahui? Siapa yang bisa memberikan uraian dan jawabannya? Silakan. Ya, kalau saya sendiri itu saya biasa lihat tuh Pak, kalau misalkan acara-acara pernikahan begitu ada orang bawa maragai. Nah, maragai itu kan bisa dibilang kalau menurut saya itu seperti seni bela diri Toli-Toli. Nah, itu kan biasanya dilaksanakan ketika mengantar pengantin. Itu saya sering melihatnya itu di acara-acara pernikahan, Pak. Kalau maragai itu. Nah, kemudian mungkin ke tarian penyambutan, tari Moduai, nah, seperti itu. Biasa saya melihat di acara-acara pembukaan acara atau penyambutan tokoh atau kepala daerah, sering saya gitu, Pak. Artinya pejabat-pejabat negara pada Iya. ketika ada tamu-tamu begitu, Iya. tari Moduai itu ditampilkan. Iya. Bagaimana juga dengan maragai tadi? Maragai itu kalau dalam bahasa daerah lain itu seperti cakalele ya. Oke, jadi itu tentang budaya-budaya yang kamu ketahui dari Toli-Toli. Ya, Iya. Oke, maragai dan tari Moduai. Ya, sebelum saya lanjut, saya kembali ke adik-adik mahasiswa yang ada di rantau dari Buol. Nah, kalau di Buol itu budaya apa yang kalian ketahui di saat ini ketika Anda menimba atau menuntut ilmu di Gorontalo? Ya, siapa yang bisa ini? Ya, silakan. Ya, kalau di Buol itu sama sebenarnya. Ada kesamaan mengenai tentang budaya antara Toli-Toli dan Buol. Iya. Kalau toh bicara persoalan pernikahan, pasti ada tarian-tarian berupa orang berkelahi. Kalau di sana biasa disebut dengan yangga. Kemudian ada juga penyambutan dengan menggunakan rabana dan kulintang. Iya. Tetapi dalam hal ini juga sudah mulai hilang dan banyak juga pernikahan-pernikahan yang mungkin sudah tidak menggunakan itu. Tetapi di sebagian tempat-tempat lain yang mungkin masih pelosok daerah Kabupaten Buol itu masih sangat kental untuk tradisi untuk budaya itu sendiri. Ya, baik. Saya kembali ke adik mahasiswa Toli-Toli yang ada di Gorontalo. Tadi sudah disebutkan Moduai dan Maragai. Nah, apakah kedua kesenian tradisional ini selama adik-adik menuntut ilmu di rantau, khususnya di Gorontalo, apakah pernah kalian lakukan ataupun sosialisasikan atau sesama adik-adik mahasiswa ataupun dilakukan? Silakan, saya pengen jawab. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari kita sendiri, mahasiswa-mahasiswa rantau yang dari Toli-Toli, itu tentunya kita lakukan, Pak. Karena beberapa kegiatan yang kita lakukan di sini, itu kita memasukkan di rundown acara itu ada tari penyambutan. Jadi kita masukkan tari Moduai. Nah, pengalaman juga kami yang memang mahasiswa rantau dari Toli-Toli yang memang sama sekali masih buta dengan kebudayaan Toli-Toli itu, pada saat sampai di sini, oh ternyata ada tari loh seperti ini. Nah, dari sini kita belajar bahwa ternyata kita yang dari Toli-Toli yang memang belum tahu apa-apa karena memang di lingkungan kita tidak terlalu spesifik orang Toli-Toli dengan kita. Makanya pada saat sampai di sini karena berkecimpung dengan orang Toli-Toli yang asli, nah itu yang menjadi stimulus untuk kita belajar lagi budaya Toli-Toli. Seperti itu. Iya. Kalau untuk yang lain mungkin ada yang sudah pernah dilakukan selain tari penjemputan, tari Moduai ya. Mungkin pernah selama berkuliah di sini mungkin ada yang sudah dilakukan selain itu ya, budaya-budaya lain selain seni tadi. Iya, kalau kami di mahasiswa Toli-Toli itu Pak, hanya paling seringnya itu sih tari dan juga mungkin lagu daerah. Lagu daerah itu setiap kita membuat kegiatan itu selalu terang nyanyikan itu lagu Patriot Paulan. Ya, kemudian pun bahkan kalau secara umum budaya itu Pak, meskipun di kampus banyak suku-suku lain, tapi orang juga tetap pakai dialeknya orang. Kalau misalnya orang ketemu dengan, jadi orang tidak ada memakai bahasa dialek Gorontalo. Bahkan kalau di lingkungan saya di sekitaran teman-teman saya yang ada di kampus, beberapa orang sudah ada yang jadi
baik kok terang punya dialek yang toli-toli Pak. Saking terang tetap mau bajaga ini dialek toli-toli yang ada di sini supaya ya kalau misalkan kita tidak dapat di kampung karena memang mungkin lingkungannya itu tadi banyak tidak terlalu banyak orang toli-toli dan juga dialek kesehariannya tidak terlalu kental toli-tolinya, ya ketika ke sini kita ketemu dengan teman-teman sampai di kampus terang tetap pakai dialek toli-toli. Seperti itu. Tapi terbukti Anda bicara torang. Nah, itu berarti kan dialek utara muncul kan, bukan dialek sendiri. Nah, jadi itu hanya sekedar acuan. Saya kembali ke ada di mahasiswa Buol yang ada di rantau di Gorontalo. Nah, bagaimana dengan budaya-budaya lain yang sudah disampaikan tadi? Memang toli-toli dan Buol itu budayanya beda-beda tipis, identik. Nah, tinggal cara pelaksanaan dan juga pelakunya juga beda. Nah, mungkin selain tadi, apakah masih ada budaya-budaya lain yang adik-adik mahasiswa dari Buol ini ketahui yang Anda tentu pernah saksikan dan mungkin terlibat langsung melakukan? Mungkin ada seperti Irfan, Azri, Fajri. Oke, jadi kalau soal budaya di pernikahan itu selain mengantarkan pengantin dengan yangga, ada juga sebelum pernikahan itu ada namanya tuyami. Atau bisa disebut dengan sambung dapur. Jadi masyarakat di situ berbondong-bondong melaksanakan itu tuyami. Kemudian ada juga namanya mengunum tian atau obat perut. Nah. Jadi misalkan ada ibu-ibu hamil, jadi ada tradisi mengunum tian. Kemudian pada saat melahirkan ada juga namanya bueade. Bayun begitu. Bayun. Berarti kalau istilahnya kalau tadi perut itu 7 bulanan mungkin ya, kalau dalam istilah orang Jawa seperti itu 7 bulanan. Nah, itu budaya-budaya yang ada di Buol, semua budaya itu. Tapi kalian yang ada di rantau itu mungkin pernah dilakukan, mungkin ataupun bagaimana teman-teman yang lain yang ada di sini, apakah pernah dilakukan budaya-budaya tersebut yang artinya kalian bisa sanggup untuk memberitahukan, mensosialisasikan, memberitahukannya kepada teman-teman mahasiswa yang lain, yang dari daerah-daerah lain yang sedang menuntut ilmu di sini. Ini loh budaya saya. Apakah pernah lakukan seperti itu? Kalau diskusi-diskusi biasa soal budaya dengan teman-teman dari daerah lain, itu biasanya di kampus sering. Misalkan dengan teman-teman dari Gorontalo, baru Mongondo, itu sering diskusi soal budaya di kampus. Tapi kalau soal pelaksanaan budayanya di tanah rantau ini mungkin agak mirip-mirip juga dengan teman-teman dari Toli-Toli. Kalau buat kegiatan-kegiatan itu yang paling sering itu kan lagu daerah, Woyo Ripu Koponuku atau lagu-lagu daerah yang lain. Untuk pelaksanaan seperti budaya-budaya tuyami itu sejauh ini belum ada melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat soal budaya tersebut. Ya, alasannya apa? Kenapa belum dilakukan itu? Apakah mungkin karena kekurangan sarana ataupun fasilitas pendukung lainnya? Otomatis kan budaya itu identik dengan kelengkapan-kelengkapan. Itu mungkin yang belum tersedia sehingga sosialisasi itu dalam bentuk praktik di lapangan action itu tidak bisa. Ya. Mungkin karena kalau menurutku ini Pak, kalau selain keterbatasan waktu karena kita juga di sini padat dengan mata kuliah, ada juga mengenai tentang sarana juga seperti tadi, tentang transportasi dari Gorontalo ke Buol, kemudian juga karena keterbatasan belum sepenuhnya mengetahui tentang budaya tersebut. Iya, oke, baik. Ya, pendengar, tentu adik-adik kita yang ada di rantau, anak bangsa ya, anak rantau ini yang ada di Gorontalo sudah menyampaikan seperti apa pengetahuan mereka tentang budaya. Sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu yang berikut ini, lagu Toli-Toli untuk Anda.
umpan. Kita tahu di babok kasur nabari opung lepu kami kau ori sakura. Kita tahu sunjunan kami, kita tahu dakwaan kami. Somos posumboya tiga koripai kami. Ratu amas inginan torangmu, Datu amas ingin pedesmu, Datu amas podu munggat mai, Datu amas pabangon mai. Guntu angin kilat mau motubah hingga magaringan titikan labu di tubuh kami sasakan udungmu seumur posumbo bijak kami. Kita tahu sunjunan kami, kita tahu dakwaan kami. Seumur posumboya tiga koripai kami. Datu amas inginan torangmu, Datu amas ingin pedesmu, Datu amas podu munggat mai, Datu amas pabangon mai. Guntu angin kilat mau motubah hingga magaringan titikan labu di tubuh kami sasakan udungmu seumur posumbo bijak kami. Guntu angin kilat mau motubah hingga magaringan titikan labu di tubuh kami sasakan udungmu seumur posumbo bijak kami. Ya, sahabat budaya, kembali kita lanjut. Dan juga pendengar serta penonton, kita lanjut kembali dengan obrolan budaya gitu ya. Ya, saya ke adik-adik mahasiswa dari Toli-Toli. Nah, tentu bagaimana kalian mengenal budaya ketika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang untuk dilakukan dalam bentuk praktek. Itu pasti, karena tidak mungkin kalian dari di kampung bawa alat-alatnya, tidak mungkin. Dan itu juga tidak murah. Nah, tentu harus disediakan. Menurut siapa mungkin yang bisa
Oh ya, ini. Oh ya, dari Toli-Toli ya. Silakan. Ya, kalau untuk sarana itu di asrama Toli-Toli itu masih kurang, Pak. Jangankan untuk sarana, untuk mereka melakukan misalkan tarian untuk tampil di suatu kegiatan, itu baju itu saja kadang-kadang nanti dikirim dari Toli-Toli, Pak. Jadi misalkan kegiatan nanti pekan depan. Iya. Jadi yang menarik ini ditentukan memang kira-kira berapa orang, nanti bajunya mereka pinjam dari Toli-Toli, kirim. Pinjam. Baru dikembalikan. Itu jadi memang untuk melestarikan budaya kita, apalagi di rantau itu agak sulit memang kalau tidak ada sarananya, Pak. Apalagi memang asrama kami juga itu masih ya kontrak. Untuk latihan pun kami masih bingung cari di mana latihan ini. Sementara asrama sudah padat dengan orang-orang yang tinggal. Begitu kira-kira, Pak. Oke, baik. Belum juga masalah-masalah yang lain, masalah budaya yang lain di luar dari tarian, entah itu dari segi musik, begitu juga kurang di sarana. Tapi insya Allah dalam waktu-waktu dekat ini pemerintah Kabupaten Toli-Toli lebih intens lagi, mungkin bisa membantu kami dalam hal-hal yang seperti ini, Pak. Oke, Begitu. baik. Ya, ke mahasiswa Buol. Ya. Bagaimana kalau dengan mahasiswa Buol yang ada di rantau? Sebagai anak rantau tentu untuk mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal Anda di rantau, tentu mungkin kekurangannya apa? Seperti yang sudah disampaikan bahwa fasilitas dan sarana itu terbatas. Meskipun ingin untuk action atau ya tampil, tapi tidak ada. Kira-kira bagaimana untuk Anda, khususnya siapa? Irfan? Ya. Asri? Kalau dari saya sendiri, Pak, ketika saya itu kan dari SMA, Ya. tidak mengetahui ini Rabana tentang kulintang, saya tidak tahu main itu. Ketika saya di sini, saya Di berusaha rantau ya, ketika di rantau. di Gorontalo, saya berusaha mencari tahu bagaimana caranya. Ada teman saya orang Gorontalo yang mempunyai alat itu. Sehingga belajar ya? Iya. Tapi jangan belajarnya pukulan Gorontalo. Tidak. Pukulan ada buol. orang buol yang saya panggil ke situ, tolong ajari saya bagaimana pukulan-pukulan dari buol. Ada alat sama teman. Begitu. Wah, ini. Kalau saya. Ya, luar biasa ya. Ini perlu kita beri apresiasi mahasiswa ataupun pemuda-pemuda daerah yang punya keinginan seperti ini untuk dikembangkan. Ini potensi yang sangat besar. Ya, pendengar dan juga penonton, saya ke mahasiswa Toli-Toli lagi. Tadi dikatakan bahwa sarana dan pendukung itu belum maksimal. Nah, tentu di kesempatan obrolan kita saat ini untuk memenuhi fasilitas-fasilitas tadi, apakah kalian mungkin patungan atau minta sama orang tua, tolong saya dibelikan baju adat, dibelikan ini atau mungkin kumpul ataupun donasi dan seperti apa agar bisa terpenuhi untuk hadirnya atau datangnya alat-alat tersebut untuk kalian gunakan dalam mensosialisasikan kearifan lokal, khususnya mungkin tarian dan lain sebagainya. Apakah ada inisiatif ataupun buah pikiran seperti itu? Atau mungkin seperti apa? Silakan kalian punya apresiasi untuk memberikan jawaban. Silakan, Dedi. Ya, baik, mengenai fasilitas kami, tentu kami sebelum melakukan kegiatan tentunya kami mempersiapkan segala sesuatu. Tentunya salah satunya itu adalah perlengkapan yang disampaikan Kanda saya tadi itu. Mungkin mengenai baju, kami tetap patungan untuk basewa. Iya, untuk basewa. Oh, bukan membeli. Iya, tidak membeli karena memang untuk sedangkan kita mau membeli, sedangkan uang jajan saja kita mungkin masih kurang, Pak. Jadi itu seenggaknya orang masih bisa mungkin kongkong. Untungnya teman-teman yang dari mahasiswa Toli-Toli juga ikut berpartisipasi, begitu, Pak. Ya, oke. Iya, penonton dan juga pendengar, saya kembali ke teman-teman atau dari mahasiswa anak rantau yang ada di Gorontalo dari Buol. Nah,
tadi saya sangat menarik ya kepada pernyataan dari siapa tadi, Asri, bahwa dia punya niat keinginan yang besar karena di Gorontalo ini ada beberapa sarana dan fasilitas pendukung berupa alat-alat seni tradisional itu ada, dan ini mereka ada kerjasama bisa pinjam untuk bisa latihan mengembangkan untuk mengetahui bagaimana tarian ataupun gerakan seni tradisional itu mereka ketahui. Nah, ini sangat menarik. Nah, tentu bagaimana Asri agar alat-alat tersebut itu bisa hadir di kelompok kalian? Mungkin ada upaya atau bagaimana? Silakan, siapa yang mau jawab? Nah, oke. Ya, baik. Ya, kalau persoalan fasilitas memang ini sangat kurang, dan mungkin ini sedikit respect daripada pemerintah terhadap kami yang ada di Gorontalo, Pak. Nah, jangankan ke persoalan mungkin alat adat tradisional yang harus diadakan di Gorontalo, asrama pun itu sangat kurang karena melihat mahasiswa yang ada di Gorontalo yang berasal dari Kabupaten Buol itu sudah sangat banyak sekali. Dan kalau bicara persoalan fasilitas memang sangat kurang. Kami pun kadangkala mendapatkan kendala kalau toh membuat kegiatan itu seringkali pinjam sama teman yang ada di sini, kan seringkali juga mau suruh kirim tuh alat-alat dari daerah, yang dari Buol. Cuman yang jadi persoalan di sana biasa tidak dikasih karena mungkin sangat sakral untuk alat itu. Oh, berarti tidak diberikan ya. Tapi kan ada duplikasi, ada duplikatnya ya, ada duplikatnya yang mungkin bisa ya. Tapi sudah seperti itulah. Karena pendengar dan juga penonton, ketika tentang fasilitas dan sarana tradisional itu ketika dipinjamkan keluar itu memang sulit. Jadi memang harus ada duplikatnya ya, dibuat, diberikan kepada mereka. Tapi itu mungkin nanti program kemudian. Baik, pendengar dan juga penonton, sebelum kita lanjut, kita jeda dulu dengan yang berikut ini. Totori sisinggai kau dakoriku sisia anak gauka dia mau tahu kau ingata Deli Puya Haji Saleh Bantilan Lenganake Haji Baru Bantilan
koribu sia-sia anak gauka. Dia mau tahu kau indah tak Dewi Kuya. Haji Saleh Bantila dengan ake Haji Maruf Bantila. Ana sisi motuba kita bapa sabatu monodoka. Ana sisi molipa kita bapa sabatu bapa rambota. Sanggore biara suangna nolipa bokona. Kena delo sanggore biara suangna nolipa bokona. Sahabat budaya, kembali kita lanjut dalam obrolan budaya kita untuk saat ini. Ya, pendengar dan juga penonton, kembali saya ajak berbincang lagi dengan mahasiswa anak rantau ya di Gorontalo, dari Toli-Toli dan Buol. Ya, tentu adik-adik yang dari Toli-Toli ini yang lagi merantau dan menuntut ilmu di Gorontalo. Bagaimana sikap kalian terhadap negeri kalian dalam mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal? Tentu Anda ataupun adik-adik saat berada di sini, bagaimana kalian untuk tetap optimis agar budaya itu bisa berkembang dan juga kalian lestarikan di negeri orang? Silakan, mungkin siapa? Ayo, ya silakan, Syekh Ahmad. Ya, bagaimana untuk melestarikan kurang lebih gitu Pak budaya Toli-Toli kita. Nah, kalau di kami sendiri, nah ini bisa enggak sebut nama organisasi? Ya, boleh ada. Kalau kami itu di Perpit cabang Gorontalo, ya Persatuan Pelajar Mahasiswa Toli-Toli yang ada di Gorontalo. Itu alhamdulillah kami selalu demi menjaga kelestarian itu, selain tadi secara keseharian kita selalu menggunakan minimal logat lah, logat, kalaupun ya, tidak mampu bahasa minimal logat kita terapkan ya serama maupun ya minimal di tongkrongan kita menggunakan logat Toli-Toli. Kemudian juga kita alhamdulillah juga Pak itu salah satunya dengan melakukan dialog-dialog kedaerahan. Nah itu kita dengan seperti itu ya kita menjaga paling tidak solidaritas kita, kemudian komitmen kita, dan kita pun sangat senang ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kan salah satu kegiatan yang kita mendapat pemahaman, kemudian jiwa kita sebagai anak daerah, putra daerah pun juga memiliki. Nah, seperti itu. Apakah ada kakak-kakak senior kalian yang dari Toli-Toli yang lagi kuliah di sini itu ikut bergabung, atau mereka hanya mengabaikan dalam mengembangkan melestarikan kearifan lokal budaya Toli-Toli? Ya, masih Pak, alhamdulillah tetap gabung. Ya tetap gabung. Mulai dari karena rasa memiliki itu masih ada di kami sendiri. Oke. Ya, salah satunya mungkin yang hadir di sini ya salah satunya. Oh ya, ini kakak leting kalian. Iya. Oh ya. Ya, mungkin bisa ditambahkan, silakan. Iya Pak, yang benar kalau di kami di mahasiswa di Perpit Gorontalo di asrama, apalagi di asramanya,
kita itu sering kumpul-kumpul untuk melakukan diskusi-diskusi kecil-kecilan supaya idealis itu terjaga juga Pak, terjaga termasuk dalam perkara-perkara budaya. Sering kita juga diskusi masalah kita sebagai putra daerah tapi kita tidak paham dengan bahasa daerah kita. Sering kita lakukan ini Pak, diskusi-diskusi begitu. Terus ada jalan keluarnya bagaimana sehingga tahu? Kalau dari kami pribadi baru sebenarnya belum langsung ke jalan keluarnya Pak, cuman pemikiran kami, makanya kami itu diarahkan nanti, kita semua kami arahkan untuk pulang kampung, pulang ke daerah. Nah, kalau kita hanya berspekulasi dari luar, bukan di kampung sendiri, kemudian kita hanya berretorika capek-capek, tapi kita tidak terjun langsung ke dalam, ya percuma, menurut kami percuma saja Pak. Makanya kami harus pulang. Ya, pendengar dan juga penonton, di sesi kali ini mungkin harapan-harapan adik-adik mahasiswa yang ada di rantau sebagai anak rantau menuntut ilmu di Gorontalo dalam bagaimana mereka punya prinsip dalam mengembangkan kearifan lokal mereka, budaya leluhur mereka di rantau. Mungkin dari Toli-Toli, ya mari silakan. Nah ini baru bicara ini. Jadi kalau bicara mengembangkan supaya mempertahankan kebudayaan kita, apalagi di tanah rantau, kalau dari saya sendiri lebih ke mengembangkan bahasanya, dialek, karena memang dialeknya kita ini yang menjadi ciri khas kita. Ya, bahkan kalau tadi saudara saya mengatakan itu untuk internalnya di dalam untuk masyarakat dengan anak Toli-Toli, saya lebih mengembangkan pada masyarakat kampus. Karena kenapa bahasa Toli-Toli ini sangat unik dan sangat menarik di mata suku-suku lain, sehingganya untuk mengembangkan itu kita sebagai mahasiswa Toli-Toli jangan malulah untuk berdialek bahasa daerah, karena memang bahasa kita ini unik. Iya, baik. Ya, mungkin dari yang lain ada tambahan? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, ini menurut pengalaman saya ya Pak, biasanya kalau di kampus itu atau di lingkungan-lingkungan kita yang di luar dari perkumpulan mahasiswa Toli-Toli sendiri, di Perpit sendiri, itu biasa teman-teman dari suku lain biasa tanya begini, di Toli-Toli punya apa? Dialek Toli-Toli itu yang bagaimana dan budaya Toli-Toli itu seperti apa? Nah, kita pasti ada rasa malu ketika kita tidak tahu sama sekali apa yang menjadi. Ya, itu pasti tantangan bagi kita. Dan pada saat kita pulang kampung di Toli-Toli, itu yang menjadi pemicu kita untuk semakin belajar tentang budaya Toli-Toli itu sendiri. Dan harapan kita sebagai mahasiswa rantau dari Toli-Toli, tentunya kita belajar di sini untuk kembali ke daerah, untuk memajukan daerah kita sendiri, bukan untuk pribadi kita, tetapi untuk masyarakat Toli-Toli juga, untuk daerah kita tercinta Toli-Toli tentunya. Dan ini adalah harapan kita semua sebagai mahasiswa agar sekiranya pemerintah ataupun masyarakat setidaknya mendukung kita dari segi prasarana mungkin, ataupun dukungan-dukungan moral untuk kita mahasiswa rantau di Gorontalo ini. Baik, saya ke Buol, mahasiswa Buol yang ada di Gorontalo. Apa keinginan kalian dan merasa bahwa bahasa, budaya, tradisional, kegiatan seni itu di rantau itu berkembang? Silakan. Ya. Ya, terima kasih ya dari saya untuk pengembangan kelestarian budaya, khususnya untuk Kabupaten Buol yang ada di tanah rantau, perlu adanya stimulus daripada pemerintah itu sendiri, karena tanpa ada dukungan daripada pemerintah, walaupun juga kita di sini semangatnya untuk mengembangkan nilai dan budaya Kabupaten Buol, tentu perlu dukungan moral dan dukungan fasilitas daripada daerah supaya mengembangkan organisasi, juga itu mengembangkan budaya Buol yang ada di Gorontalo juga terkoordinir dengan bagus. Baru kami pun berharap kepada pemerintah kiranya untuk
mendukung kinerja pemerintah, kinerja yang ada di lapangan, seperti jadikan bahasa Buol sebagai pendidikan muatan lokal untuk daerah Kabupaten Buol, supaya kelestarian budaya mengenai tentang bahasa itu terjalin terus menerus sampai adik-adik kita nanti. Kan begitu. Baik, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Buol? Ya, jadi tambahan sedikit. Jadi kalau di Gorontalo juga, selain paguyuban Kesatuan Aksi Mahasiswa Buol di Gorontalo, ada juga kerukunan keluarga besar Indonesia Buol. Jadi di situ Tilo Duduyaka, atau orang-orang tua kita dari Buol yang ada di Gorontalo. Jadi misalkan kalau kita ingin belajar soal dialek, kita bisa kunjungi mereka, atau buat pertemuan dengan KKIB tersebut. Gitu. Ya, kalau di daerah lain juga KKIG ya, di daerah seperti itu ada. Nah, cuma Toli-Toli yang tidak ada. Bagaimana di Toli-Toli? Apakah ada kerukunan seperti itu? Mungkin Sibitoru. Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Di Buol selain mahasiswa tidak ada ya. Nah, jadi kalau Buol ada KKIB, apa tadi? KKIB. Nah, itu kerukunan Indonesia Buol. Kalau di daerah di Toli-Toli ada KKIG, kerukunan Indonesia Gorontalo. Nah, mungkin ada segmen terakhir Anda, kita semua di pendengar dan juga penonton di sesi akhir kita, mungkin ada harapan sekaligus closing statement adik-adik dari mahasiswa Toli-Toli yang ada di Gorontalo. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari saya pribadi mungkin harapannya mungkin lebih ke perhatian dari seluruh warga Toli-Toli, tidak hanya dari pemerintah, lebih memupuk kebudayaan Toli-Toli itu sejak dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Jadi kebudayaan Toli-Toli itu dipupuk sejak anak-anak kecil, dan mereka tumbuh dewasa, mereka sudah mengenal lebih jauh lagi tentang kebudayaan mereka. Terus melalui edukasi seperti dari media seperti ini, dari RRI, mungkin pemerintah harus lebih memanfaatkan, karena sekarang mungkin tuntutan zaman sudah berubah, anak-anak lebih sering berinteraksi di dunia sosial, dunia maya, tidak lagi berinteraksi secara langsung. Mungkin pemerintah boleh menggunakan media seperti RRI ini untuk mengedukasi masyarakatnya untuk mengenal lebih jauh budaya mereka, membuat konten-konten yang bisa menarik untuk ditonton, dan itu bernilai edukasi tentang kebudayaan Toli-Toli. Mungkin seperti itu, Pak. Ada yang mau ditambahkan mungkin? Si Ahmad. Ya, sekedar tambahan Pak, yang di awal yang akan saya bilang begini Pak, kami bangga menjadi anak Toli-Toli. Nah, kenapa demikian? Itu dibuktikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman, bahkan kami di sini gencar-gencar untuk memperkenalkan budaya tarian, lagu dan lain sebagainya. Meskipun keterbatasan dana dan lain sebagainya, itu bukan menjadi halangan kami untuk terus memperkenalkan budaya. Nah, itu adalah satu bukti nyata bahwa kita bangga menjadi anak Toli-Toli. Kemudian juga dibuktikan dengan beberapa anak-anak Toli-Toli di sini berprestasi di kampus Pak, baik di kampus maupun secara umum, ya, seperti itu, baik di kampus maupun non kampus. Kita terus dan memang visi dan misi itu Pak pada dasarnya memang butuh dukungan, baik dukungan moral maupun material. Kita tidak bisa pungkiri itu. Nah, bahkan mungkin salah satu tadi sudah sempat disentil bagaimana kita membutuhkan satu wadah yang bisa dikatakan permanen, sehingga kemudian juga itu tadi beberapa fasilitas-fasilitas, mungkin baju adat, dan mungkin kalau misalkan sampai ke beberapa alat musik tradisional itu lebih bagus lagi, supaya misal ketika ada kunjungan dari daerah lain, misalnya mahasiswa dari Mongondo atau dari pokoknya suku-suku lain berkunjung ke asrama Toli-Toli, itu bisa lihat, oh ini ternyata inilah budaya kami, ini pakaian adatnya, ini alat musiknya, ini maknanya, ini sekian. Jadi seperti itu Pak. Pada dasarnya visi dan misi itu adalah butuh dukungan, tapi secara keseluruhan ya kami bangga menjadi anak Toli-Toli, kan dibuktikan tadi seperti itu. Meskipun keterbelakangan dana, minimnya dana itu bukan menjadi halangan kami untuk terus memperkenalkan budaya seperti itu. Baik, jadi dari melalui kesempatan ini kami berharap kepada pemerintah, khususnya kepada Dewan Adat di daerah
Buol itu lebih mengedukasikan soal adat-adat yang ada di Buol agar supaya seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buol itu mengetahui apa saja adat-adat yang ada di daerah Buol. Karena menurutku itu 90-an ke bawah itu sudah mulai ada mulai terkikis soal pengetahuan budaya. Tapi pada intinya kami bangga menjadi anak Buol, gitu. Pada intinya kami bangga menjadi anak Buol dibuktikan dengan kalau mau buat kegiatan itu kita membuat makanan khas Buol untuk kita jual di Gorontalo. Baik. Itu salah satu bukti bahwa kami bangga menjadi anak Buol. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Dan pendengar serta penonton, untuk obrolan budaya kita pada saat ini kami cukupkan sampai di sini setelah mendengarkan beberapa uraian dan juga penyampaian dari anak rantau dari Toli-Toli dan Buol yang ada di Gorontalo. Akhirnya obrolan budaya kali ini saya akhiri. Saya Saharman dan juga seluruh adik-adik mahasiswa yang ada serta seluruh kerabat kerja yang ada di Toli-Toli dan juga Gorontalo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Tabe. Binungan akan